Selatan dan Camat Lore Barat. Aku, populasi wilayah Kecamatan Lore Selatan dan Lore Barat dalam kegiatan selanjutnya pengukuhan majelis adat sekaligus pelaksanaan mukyawarah wilayah yang kelima siap dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan. Dilaksanakan oleh Majelis Adat Wilayah Palu atau Tongki Palu atau Majelis Adat Badak yang berada di wilayah Palu. Selamat pagi kosong yang kami hormati. Etnis Toba mempunyai kearifan lokal dan menyambut dan menerima pejabat negara dengan menyerahkan batu berkaki, berisi beras dan telur. Batu merupakan indahnya rumah Padang. Beras merupakan lambang kemakmuran dan telur bahwa kita terus di bawah naungan Pancasila dan sebentar ada perlindungan air mineral yang berada di pada sebuah bambu atau air mineral melambangkan kenikmatan hidup suku Toba. Terima kasih. Yang akan melaksanakan penobatan ini adalah orang tua kita, Ibu J. Kumawal Kapuri, yang akan ditandai dengan pemasangan pohon. Akan diawali pengantar kata-kata pengantar dari orang tua kita. Ina Tuhan ade pohya ibu amin tanda pemaji bendi kepada kuku dari tanda kaki banyak negara karena kepada atas nama seluruh rakyat dan masyarakat Barat, saya akan meletakkan pohya di atas kepala ibu sebagai tanda penghormatan dari kami sekaligus tanda penerimaan kami kepada ibu sebagai tahunan Toba.
Puhya telah dipasang oleh orang-orang kita. Mari kita beri tepuk tangan sebagai ekspresi penghormatan kita terhadap penobatan Bupati Poso yang kita cintai bersama-sama, Ibu Verna Injilwa. Ibu ya telah meninggi awili dan ada pangkok pada tomasangan kipo mahir komi kita rakomi kipo donde komi. Di benda Puhya sederhana ini melekat nilai adat kebudayaan yang mengandung rasa mencinta dan rasa menghormati untuk selamanya kepada Ibu Bupati, Ibu Dr. Verna Lexmeri Injilwa. Selanjutnya kita bersama-sama mengikuti prosesi pemasangan hiora atau mahkota untuk wanita Tuban. Karena Ibu Bupati telah dinobatkan menjadi orang baru, maka dilanjutkan dengan pemasangan mahkota bagi gadis atau wanita Tuban. Kita ikuti bersama, dan seorang ibu yang selama ini berkompeten dalam memasang hiora akan melaksanakannya. Silakan. Hiora pada masa dahulu orang tua kita mengambil dari bulu burung hiora. Burung hiora adalah burung spesies tertentu yang ketika lembah badak ini masih asli terpelihara, belum terbuka dengan dunia luar, gampang kita menemukan burung ini. Seiring dengan berjalannya waktu, sangat susah untuk mendapatkannya, dan oleh hikmat atau budi orang-orang tua kita dalam masyarakat budaya agar budaya hiora ini tetap terpelihara, maka orang tua kita mengambil inisiatif mengganti bulu burung hiora itu dengan bulu yang dapat diperoleh yang tidak kalah menarik dan indah, untuk menggantikan bulu burung hiora yang telah langka. Mahkota ini sederhana tetapi mengandung makna filosofi yang dalam. Ketika orang memakai hiora, ia akan nampak berkarisma sebagai seorang putri Tuban. Dan ini terbukti dalam event-event pemilihan putri di mana saja. Pasti gadis-gadis Badak tidak kalah unggulnya dengan gadis-gadis seantero Nusantara ini. Tepuk tangan untuk sebagai informasi, kita telah diwakili oleh salah seorang dan beberapa putri-putri Tuban untuk event internasional maupun nasional. Pemasangan atau proses pembuatan saya mengatakan sungguh cantik dan jelita Ibu Bupati kita. Dan saat ini saatnya dia menjadi gadis Tuban atau wanita Tuban. Satu lingkaran, ikutilah irama, kita bergandeng tangan, satu langkah ke kiri, dua langkah ke kanan, kita berdero, menari dero. Dengan demikian, maka usaha wilayah kelima
Bada telah resmi. Selamat melaksanakan musyawarah orang-orang tua kami, para pemangku-pemangku adat di Tampo Bada untuk waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Jumat tanggal 2 bulan September tahun 2022, saya Bupati Poso dengan ini resmi melantik saudara-saudara sebagai Majelis Adat Wilayah Tampo Bada, Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso. Yaitu pertama, Tuana Mahile, kami sebut dengan hormat Gawi Wengkau. Yang kedua, Ketua Dr. Andes John Yus Madoli MSI. Ketiga, Sekretaris Meisha Bambari. Keempat, Bendahara Becky Adio Tompa SE. Bidang-bidang pertama, bidang adat dan budaya, Antonius Paula. Kedua, bidang ekonomi, Dr. Andes Kalima Tompa. Ketiga, bidang lingkungan hidup, Helen Yabes Kapui SPD MKes. Keempat, bidang perlindungan perempuan dan anak, Arnius Toin. Kelima, bidang generasi muda, Raymond Kapui. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab dalam jabatan yang diberikan untuk periode tahun 2021-2026. Semoga Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kita. Gintu 2 September 2022, Bupati Poso. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi kami yang setinggi-tingginya atas acara penerimaan, ya, penobatan kami juga sudah diterima menjadi warga masyarakat Badak. Intinya kami bersyukur sudah mendapatkan penobatan sebagai warga Badak dan sudah juga mendapatkan penghormatan kepada kami sebagai Bupati Kabupaten Poso. Juga tadi kami sudah disematkan simbol-simbol adat dan budaya secara lengkap, yang dalam arti dari semua simbol-simbol yang sudah disematkan itu adalah menerima dan mencintai kami sebagai Bupati Kabupaten Poso, ya, dicintai oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Tampo Bada ini. Ini merupakan suatu kesyukuran yang luar biasa yang sudah kami terima hari ini. Hari ini pun perdana, pertama kali saya menggunakan baju adat yang terbuat dari kulit kayu, yang adalah karya asli tangan asli putra asli Badak. Kenapa tidak dari sebelum-sebelumnya? Sudah sejak awal kami dilantik jadi bupati, saya sudah sangat ingin menggunakan ini karena selalu cuma lihat. Gitu kan, sudah banyak tawaran, ibu mana foto ibu dengan menggunakan inodo, gitu kan. Pada saat saya bertanya, berkonsultasi ke lembaga adat di sini, katanya ibu bupati ada baiknya seorang bupati akan mengenakan itu secara resmi setelah nanti diterima menjadi warga masyarakat Badak dan dinobatkan, sehingga dapat gitu ya maknanya yang sangat kuat. Sehingga saya harus menahan diri gitu ya untuk kerinduan kami, keinginan kami menggunakan baju ini untuk diabadikan dalam foto-foto. Hari ini puji Tuhan akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, rasa bangga, rasa hormat, terhormat saya menggunakan baju dan hiora ini gitu ya. Selalu saya tanya-tanya apa mahkota di kepala itu, namanya hiora gitu ya. Ternyata ada simbol-simbol, lambang-lambang yang luar biasa yang sudah terpatri melalui lambang-lambang yang hari ini sudah kami kenakan. Sekali lagi rasa bangga kami, rasa kami sangat terhormat bisa menggunakan baju yang juga dibuat oleh tangan-tangan dari seorang maestro ya, yang berasal dari Tampo Bada.
Tentu saja ini merupakan suatu bentuk dukungan kami terhadap adat dan kebudayaan leluhur yang secara turun-temurun yang sudah dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Badak. Kami merasa sangat bangga bisa menggunakan dan bisa ikut melestarikan ini. Saya pun berharap Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada saat ini bersama seluruh keluarga dan seluruh masyarakat Tangko Badak juga bisa ikut dan menjunjung tinggi dan merasa sebangga-bangganya bisa melestarikan betapa adat budaya masyarakat yang ada di tempat ini harus kita junjung tinggi, kita kembangkan dan kita lestarikan ke depan. Tentu saja ke depan ada berbagai visi atau berbagai cita-cita saya yang saya ingin tentu saja wujudkan dalam rangka kita mengembangkan dan melestarikan adat budaya yang ada di Tangko Badak ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami laksanakan, tentu saja seperti misalnya kami tentu saja berkeinginan Tangko Badak ini bukan hanya dikenal sebagai negeri 1000 megalit, Poso negeri 1000 megalit, tetapi bagaimana kita juga mempersiapkan infrastruktur lainnya yang ada di Badak ini sehingga nanti ke depan orang tidak tawar-menawar atau tidak berpikir 10 kali untuk datang ke Badak. Karena selama ini orang masih berpikir belum jalannya, belum jauh jaraknya, apalagi yang dari Palu atau dari luar daerah. Nah, bagaimana kita supaya membuat Tangko Badak ini dan dengan kekayaan megalitnya yang sangat unik ini akan menjadi satu hal yang orang datang ke sini tidak berpikir lagi 10 kali atau 100 kali, Jadi kita harus melengkapi infrastrukturnya. Kami dengan salah satu putra terbaik dari Tangko Badak, Kaban Bapelit Bangga saat ini, yang juga adalah PLT asisten 3, pemerintah daerah Kabupaten Poso. Kami sudah menyiapkan beberapa konsep ke depan, termasuk memperjuangkan untuk anggaran-anggaran yang akan turun di tahun 2023. Paling pertama adalah untuk jalan. Karena ini adalah jalan provinsi, tentu saja perjuangan kami ke provinsi sehingga jalan ini bisa diperbaiki, sehingga apabila aksesnya sudah baik, tentu saja orang tidak berpikir panjang untuk datang ke sini. Kemudian di tahun 2023 juga kami sudah menganggarkan, untuk nanti kita akan bantu pembuatan rumah adat, juga apa lagi satu itu namanya Tunggungan, dan ada 2 macam atau 3 buho, yang akan kita bangun. Nanti kita akan serahkan kepada camat maupun kepada lembaga adat di mana penempatannya yang baik, sehingga ada daya tarik tersendiri lagi. Tidak perlu harus jauh-jauh mencari rumah adat. Mungkin kita akan mencari lokasi yang berdekatan dengan patung megalit, sehingga akan memperkaya. Kita lihat tetangga-tetangga kita misalnya Toraja, dalam tanda kutip semua yang ada sekarang pun direkayasa dalam tanda kutip positif, bukan direkayasa apa, tetapi diciptakan. Sudah ada kekuatan magis yang ada di sana, tetapi bagaimana kita pemerintah dan masyarakat yang harus mengkreasikan sehingga menjadi lebih menarik, kita yang harus menata, kita yang harus mengatur sehingga ada daya tarik yang lebih. Tentu saja harus tetap berpatokan kepada nilai-nilai budaya yang ada, tidak boleh keluar dari situ, Nah, itu tentu saja kami serahkan. Kami sudah siap dengan penganggarannya, tinggal bagaimana dari lembaga adat dan dari pemerintah setempat yang akan menentukan di mana tempat pembangunan rumah adat tersebut. Kemudian kita juga akan bangun satu spot, kita akan beri dukungan kepada maestro kita, misalnya rumahnya untuk menjadi tempat salah satu kunjungan wisata, Dan ada pameran di situ, dipamerkan secara lengkap baju-baju adat beserta seluruh lambang-lambang dan simbolnya. Sehingga di tahun 2023 cita-cita kami adalah kita akan buat paket-paket wisata. Paket-paket wisata salah satunya tujuannya adalah ke tempat ini. Nah, pada saat mengunjungi tempat ini adalah bukan hanya megalit yang dilihat, tetapi mengunjungi juga misalnya rumah adat itu. Kalau bisa diadakan di sekitar rumah adat itu tempat untuk performance, penampilan dari tarian adat budaya, atau sekalian di situ tempat untuk pembuatan baju dari kulit kayu, alangkah megahnya. Kenapa? Karena pada saat saya lihat di bunga desa, orang tua bersama juga ada yang masih muda-muda,
membuat inodo itu di apa? Tok-tok di toki-toki begitu kan? Itu ada kekuatan magicnya. Ya, magic bukan dalam tanda kutip yang negatif, no, bukan. Tetapi daya tarik karisma yang luar biasa yang terpancar pada saat membuat itu, ya, dilakukan secara serempak. Jadi itu saya bilang kita harus tonjolkan. Nah, kita buat tempatnya sehingga itu akan menjadi salah satu destinasi wisata ke depan. Nah, setelah mereka mengunjungi Megalith, melihat dan berfoto di rumah adat, melihat cara pembuatan kain kulit kayu, kemudian mereka akan mengunjungi lagi tempat atau rumah maestro. Di situ kita akan bantu dengan display-displaynya yang baik, sehingga di situ semua bisa menyaksikan itu. Satu lagi mungkin bisa ada tempat untuk menampilkan hasil-hasil kerajinan tangan dari masyarakat Badak, apakah kalide atau dan lain sebagainya. Saya melihat banyak sekali, ada yang terbuat dari rotan, ada yang terbuat dari bambu dan lain sebagainya. Itu kita siapkan tempat untuk dipamerkan di situ, sehingga pada saat kunjungan wisata melalui paket wisata yang kita jual, orang merasa sangat pantas dan sangat wajar dan harus Badak ini dikunjungi. Seperti itu ya. Nanti juga disiapkan oleh camat tempat-tempat UMKM kita untuk berjualan makanan dan lain sebagainya. Nah, nanti waktunya kita atur kalau bisa di weekend, jadi di sekitar Jumat, Sabtu, Minggu, sehingga lebih teratur. Ya, paket wisata datang, masyarakat siap menjamu. Nah, ini mungkin ide-ide awal gagasan kita yang akan kami cetuskan dan kami berikan stimulus ya nanti untuk pemerintah yang ada di tempat ini beserta masyarakat. Kedepannya juga mudah-mudahan kalau sudah mulai dirasakan manfaatnya, silakan untuk dilakukan swadaya-swadaya masyarakat dalam pembangunan atau penguatan simbol-simbol adat dan budaya yang pada nantinya juga bisa ditarik retribusi yang untuk penguatan lembaga adat ataupun untuk penguatan desa-desa yang ada di sekitar, sehingga pengelolaannya tentu saja akan kami serahkan kepada desa atau kecamatan yang ada di tempat ini. Ini yang menjadi cita-cita kami ke depan di tahun 2023. Kami berharap ini pun bisa sudah mulai digarap, dibicarakan dalam musyawarah majelis adat yang akan ada nanti ini, sehingga kami berharap tidak terlalu lama keputusannya sudah ada, sehingga tahun 2023 ya bisa segera kita eksekusi anggarannya dan membawa dampak yang signifikan untuk perkembangan perekonomian masyarakat adat tempat ini maupun untuk pelestarian adat dan budaya yang ada